Selamat datang di video tutorial cara mengakses aplikasi uji kompetensi JFA. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah auditor dalam melaksanakan uji kompetensi. Mari kita mulai. Memulai aplikasi. Langkah pertama, klik 2 kali pada file SEB configuration file. Anda akan diminta memasukkan exam password. Masukkan password SEB yang telah diberikan kepada Anda. Login ke aplikasi. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman login. Masukkan username dan password. Bagi pegawai BPKP, gunakan akun warga BPKP Anda. Bagi pegawai non-BPKP, gunakan akun Bangkom Anda. Setelah berhasil login, Anda akan masuk ke halaman utama aplikasi. Di sini, Anda dapat melihat berbagai menu dan fitur seperti data peserta, jadwal ujian, dan materi uji kompetensi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Anda dalam mengakses menu-menu yang ada. Jangan klik tombol off di kanan bawah, karena ini akan menyebabkan Anda keluar dari ujian. Gunakan tombol speaker untuk mengatur volume, dan tombol Wi-Fi untuk mengecek koneksi. Perhatikan indikator baterai dan pastikan daya cukup selama ujian berlangsung. Jika Anda merasa tampilan huruf-huruf kurang besar, Anda dapat menggunakan icon 3 garis di kanan atas atau fitur zoom in untuk memperbesar halaman. Memulai ujian. Ujian terdiri dari uji kompetensi teknis dan uji kompetensi Mansoskul. Mari kita mulai uji kompetensi teknis. Untuk memulai uji kompetensi teknis, pilih sesi ujian yang ingin Anda ikuti. Pastikan Anda sudah membaca dan memahami petunjuk sebelum memulai ujian. Klik mulai ujian. Anda akan diminta memasukkan passcode Zoom yang telah diberikan kepada Anda. Masukkan passcode Zoom dan Anda akan masuk ke dalam aplikasi Zoom Meeting. Pastikan mikrofon dan kamera Anda aktif selama ujian berlangsung. Anda dapat meminimize atau kecilkan layar Zoom dengan klik minimize dan klik pada pojok kiri bawah untuk kembali memperbesar layar Zoom Meeting. Sebelum memulai, Anda perlu menyetujui pernyataan kejujuran. Centang "Saya setuju" dan klik kirim. Dengan mengisi pernyataan kejujuran ini, maka Anda telah berkomitmen untuk menjawab soal secara jujur, mandiri, dan tidak melakukan kecurangan selama ujian berlangsung. Sesi ujian pilihan ganda. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman pengisian password. Pada halaman ini, Anda akan melihat jumlah total soal, bentuk soal, dan waktu pengerjaan yang tertera. Masukkan password yang telah diberikan, kemudian klik mulai. Setelah itu, soal akan muncul. Anda dapat mengerjakan soal secara berurutan atau secara acak. Terdapat fitur tandai yang dapat Anda gunakan untuk menandai soal yang ingin Anda tinjau kembali nanti. Di bagian kanan atas, Anda akan melihat sisa waktu pengerjaan ujian. Jumlah soal yang telah terjawab dan yang belum akan terlihat di bagian kiri layar. Jika Anda telah memilih jawaban, klik selanjutnya untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Anda juga dapat melihat kembali ke soal sebelumnya dengan mengklik sebelumnya atau langsung memilih nomor soal yang ingin Anda kerjakan. Jika Anda telah mencapai soal terakhir dan yakin telah menyelesaikan semua soal, klik tombol selesai ujian. Akan muncul peringatan konfirmasi yang menampilkan jumlah soal yang telah terjawab. Jika Anda yakin ingin mengirimkan jawaban, klik kirim. Setelah itu, akan muncul notifikasi bahwa Anda telah menyelesaikan ujian dan jawaban Anda telah tersimpan. Klik OK. Dengan ini, Anda telah menyelesaikan ujian pilihan ganda dan dapat melanjutkan ke ujian esai.
Waktu istirahat. Sambil menunggu sesi ujian selanjutnya, Anda dapat beristirahat sejenak. Ketika waktu istirahat selesai, pastikan Anda kembali masuk ke aplikasi ujian secara tepat waktu. Memasuki Zoom meeting dan mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya pada sesi ujian pilihan ganda. Ujian esai. Setelah ujian pilihan ganda, Anda akan melanjutkan ke ujian esai. Soal akan muncul di sebelah kiri dan lembar jawaban di sebelah kanan. Gunakan fitur pengaturan teks jika diperlukan. Jika ukuran tampilan soal terlalu kecil, Anda bisa melakukan zoom in dengan mengklik tanda plus. Ini akan memudahkan Anda dalam membaca soal dengan jelas. Untuk menavigasi antar halaman, Anda dapat menggunakan tombol panah untuk turun dan naik halaman. Ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah melihat semua soal yang ada. Pada lembar jawaban, Anda akan menemukan beberapa fungsi yang berguna. Anda bisa mengubah warna font, menggunakan teks bold, dan memilih jenis font yang sesuai. Anda juga dapat menyesuaikan ukuran teks sesuai kebutuhan Anda dengan mengatur ukuran font di menu yang tersedia. Beberapa fungsi tambahan yang bisa Anda gunakan antara lain: menambahkan tabel, membuat daftar atau list, mengatur indentasi atau indent dan outdent, mengatur align atau penyelarasan teks, menambahkan garis horizontal. Setelah selesai, klik selesai ujian. Setelah itu, akan muncul notifikasi bahwa Anda telah menyelesaikan ujian dan jawaban Anda telah tersimpan. Klik OK. Dengan ini, Anda telah menyelesaikan ujian esai. Pengisian evaluasi. Setelah ujian, Anda akan diminta mengisi evaluasi ujian dengan skala 1 hingga 4, di mana 1 sama dengan kurang, 4 sama dengan sangat baik. Isilah evaluasi dengan lengkap sebelum mengirimkannya. Penutupan ujian. Setelah menyelesaikan ujian dan evaluasi, tombol mulai ujian akan berubah warna menjadi lebih pucat, menandakan bahwa ujian telah selesai. Untuk keluar dari SIB, klik tombol on atau off di kanan bawah. Sesi ujian Mansoskul. Langkah yang sama juga dapat diterapkan untuk akses ke uji kompetensi Mansoskul. Demikianlah tutorial cara mengakses aplikasi uji kompetensi JFA. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat ujian dan semoga sukses.